Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tatan Suherman dari SDN Junti Hilir 03. Akan menjelaskan tentang LK 3.3, refleksi etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Baik, kita mulai dari tujuan. Tujuan pertama yaitu membantu peserta pelatihan atau peserta didik nantinya memahami keterbatasan kecerdasan artifisial atau KA, dampaknya pada manusia, dan prinsip etika yang penting dalam menggunakan KA. Langkah-langkah pernyataan refleksi itu ada tiga. Yang pertama, batasan KA. Kedua, dampak keterbatasan KA. Ketiga, ada prinsip etika dalam KA. Kita mulai saja batasan kecerdasan artifisial. Yang pertama, mengapa KA dikatakan tidak efektif, tidak kreatif secara sejati? Alasannya pertama, karena KA menggunakan pola terlalu umum, kemudian menggunakan hasil karya orang lain karena dia mengambil dari karya-karya orang lain lalu disatukan menjadi yang baru. Kemudian narasi hampir mirip, kemudian kurang konteks sosial budaya, dan yang terakhir ketergantungan data lama atau belum diupdate biasanya data dalam KA ini. Makanya setiap hampir ada updatean terus untuk KA-KA ini. Kemudian ada batasan KA yang kedua, yaitu mengapa KA tidak memiliki perasaan. Jelas, karena ini adalah mesin, kayak kecerdasan buatan, karena kurangnya pengalaman dan tidak adanya emosi, serta hanya mengikuti perintah melalui prompt saja yang dibuat oleh manusia. Kemudian, batasan yang ketiga, mengapa KA tidak memiliki pemahaman yang mendalam? Jelas, karena KA hanya tergantung dengan data berkualitas atau perlu spesifikasi prompt yang dimasukkan sama kita. Kalau kita tidak memasukkan prompt, dia tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa mencari sendiri. Kemudian yang keempat, mengapa KA tidak atau kurang tepat prediksi? Nah, karena KA tergantung pada banyaknya data, database atau inputan data di server, dan spesifikasi from. Kemudian yang keduanya, kalaupun mau prediksinya yang dinilai lebih tepat, biasanya harus beralih dulu ke KA yang pro, bukan KA yang free. Kemudian batasan yang terakhir, mengapa KA bergantung pada data kualitas tinggi? Karena memang sumber tergantung dari banyaknya data yang masuk, kayak tadi hampir sama. Nah, kesimpulannya, batasan KA ini sangat membantu pekerjaan kita di masa ini sebetulnya. Namun karena keterbatasannya, kita pun harus bisa menyeleksi atau memilih dengan menjunjung etika penggunaan KA ini. Kemudian pertanyaan yang kedua ada dampak keterbatasan KA. Yang pertama, merugikan secara finansial maupun waktu dengan hasil yang kurang akurat. Nah, apabila kita menggunakan KA, kemudian hasilnya tidak akurat, ya kita rugi finansial, waktu, nah, gitu. Kemudian yang kedua, kerusakan reputasi apabila KA menghasilkan data yang tidak akurat, maka dapat merusak reputasi pengguna KA. Contoh kita mempercayai KA, terus tidak dipilih atau tidak disaring terlebih dahulu, kemudian diajarkan ke anak didik. Ya, kita juga yang mau kalau si datanya tidak valid atau tidak benar. Kemudian yang ketiga, banyaknya plagiasi ya, karena mengambil dari data-data yang sudah ada KA ini. Kemudian yang ketiga, prinsip etika dalam KA. Ada 4 poin. Yang pertama, agar tidak terlalu bebas. Yang kedua, kebiasaan orang timur tidak bebas atau menjunjung tinggi norma. Karena kita orang Indonesia menjunjung ketimuran, bukan kebaratan. Makanya kita harus ada etikanya dalam penggunaan KA. Yang ketiga, membatasi akses khusus anak. Yang terakhir, melindungi data pribadi. Nah, kemudian ada kesimpulan dari ketiga pertanyaan tadi, yaitu pentingnya untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih KA akurat dan cukup banyak guna menghasilkan data yang valid.
Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.